Jadi kalau benar salatnya, pasti akan baik kehidupannya. Lisannya tidak akan dipakai mencela. Turun Quran surah 69 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu iman. Iman pasangannya amal soleh. Turunan amal soleh salat. La yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Jadi kalau ada orang salat masih mencela, ada yang salah dalam salatnya. Ini belum salat sudah dicela imamnya. Siapa imamnya? Oh si fulan. Ah, bunga. Oh, Masya Allah. Ah itu. Ada orang sekarang suka mencela? Ada yang suka bertengkar? Ada. Kalau orang itu sholat, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Ini mau sholat subuh, sibuk, ribut. Yang satu kunut, yang satu tidak. Gara-gara kunut saling mencela. Akhirnya ujung-ujungnya nggak pada sholat. Itu yang salah. Saya pernah tugas di Mekah tahun 2010. Itu begitu menerima jemaah haji pertama, tiba-tiba kemudian sholat isya. Yang jadi imam Syekh Sudes. Di Saudi itu kan mazhabnya Hambali. Kalau baca Fatihah, bismillahnya disirkan, Pak. Di cara baca bismillah itu ada 4. Hadisnya 70, Pak. Hadis bismillah itu 70 hadis. Semua bersambung pada Nabi. Caranya ada 4. Bisa dijaharkan, dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijrah. Bisa disirkan, ya, dipilih silent, dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal, lahir tahun 163 Hijrah. Bisa tidak dibaca sama sekali, dipilih oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik lahir tahun 93 Hijrah, Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijrah. Jadi kalau dijaharkan, dibaca keras. Bismillahirrahmanirrahim. Sir, silent, tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau silent, tidak usah dikencangkan. Ini silent, sir, tapi ditempelkan ke mic. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama dengan jahar. Bisa tidak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah pertama Indonesia datang ke Mekah. Salat dipimpin Syekh Sudes, mazhabnya Hambali, bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa komentar pertama? Oh, iki imamnya Muhammadiyah ya? Masya Allah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Bayang. Padahal dari sejak dulu sudah ada. Begitu subuhnya nggak kunut, apa saya bilang? Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, yang bismillah dijaharkan, benar. Yang disirkan, benar. Yang salah yang tidak sholat. Yang kunut, benar. Ada dalilnya. Al-Imam Asy-Syafi'i kunut. Dalilnya dari Ibnu Umar. Diajarkan oleh Nabi kalimatnya pada cucu Nabi Al-Hasan. Allahumma hdini fiman hadait. Kalau jama' Allahumma hdina fiman hadait. Wa'afina fiman afait. Wa tawallana fiman tawallait. Dan seterusnya hadisnya. Yang tidak kunut juga mengambil pemahaman kunutnya kunut nazilah. Diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang tidak kunut sama sekali seperti Imam Abu Hanifah. Dalilnya ada. Mengambil riwayat di Bi'r Ma'unah saat turunnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Dipilih oleh para ulama. Zaman Nabi itu sudah ada contohnya. Nabi kemudian berhenti sementara waktu. Sahabat ada yang kunut, ada yang tidak. Nabi membenarkan keseluruhannya. Diteruskan oleh para ulama. Imam Syafi'i memilih kunut subuhnya. Imam Ahmad kunutnya nazilah. Imam Abu Hanifah tidak kunut. Imam Malik kunut subuh. Kunutnya sebelum ruku disirkan. Yang kunut dibenarkan oleh Nabi. Yang tidak kunut pun dibenarkan oleh Nabi. Yang tidak dibenarkan yang tidak sholat subuh. Jadi kalau ada di Menes tidak pada ke masjid gara-gara kunut dan tidak, berarti ada yang salah itu. Betul? Makanya kalau orang sholat itu tidak akan lisannya dipakai mencela oleh orang lain. Tidak akan dipakai untuk maksiat. Kaki orang sholat, kaki berjalan pada yang baik-baik. Quran surah ke-25 ayat ke-63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu yang sholat hamba Allah. Kata Allah kalau jalan, jalannya betul-betul bagus. Jalannya sopan. Kalau pakai kendaraan tertib. Nah, ini ke masjid, ke pengajian, jalan kebut-kebutan, pakai motor kebut. Polisi datang menunaikan tugas, plit, berhenti. Siapa? STNK? Ada Pak. SIM? Ada Pak. Tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa melanggar? Saya tidak tahu, ada Bapak. Padahal sholat, ada yang salah dalam sholatnya. Jadi kalau orang sholat itu pasti jadi baik. Rukun. Kalau ada orang sholat dalam kehidupan masih bermasalah dengan tetangganya, ada yang salah dalam sholatnya. Hati-hati Bu, hati-hati. Saya tunjuk ibu karena pernah zaman Nabi ada perempuan rajin sholat, rajin berpuasa, tapi diadukan oleh tetangganya kepada Nabi. Kata Nabi, hiya finnar. Kalau tidak tobat, dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia rajin mencela tetangganya. Rajin sholat, rajin puasa, rajin mencela. Buka hadis Muslim, nomor hadis 5611. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Oleh Nabi disebut orang muflis, bangkrut. Atadrunal muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, yang kami tahu orang bangkrut itu yang tidak punya uang sepeser pun, sudah tidak punya aset sedikit pun. Kata Nabi, bukan itu. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut dari umatku itu. Perhatikan bahasa Nabinya. Bukan umat Nabi Musa,
Bukan umat Nabi Isa, tapi kata Nabi umatku. Ada orang yang ngaku umat Nabi Muhammad, di dunianya sholat, di dunianya puasa, tapi kata Nabi bangkrut pahalanya. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Datang di hari kiamat dengan pahala sholat yang banyak. Dirajin sholatnya. Sholat sunnah dikerjakan, tahajud dikerjakan, Masya Allah. Belum subuh sudah nunggu di masjid. Wasyamin, puasa rajin. Puasa Daud, puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid. Wa zakatin, zakat tidak tertunda. Maaf. Wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang, dia juga rajin mencela orang lain. Rajin sholat, rajin mencela. Wa qadhafa hadza, rajin menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, rajin mengambil hak orang lain. Sekarang korupsi. Bahasa kerennya. Wa daraba hadza, senang berkelahi. Wa safaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah dengan menyebut nama Allah. Tembak orang lain, Allahu Akbar. Bom orang lain, Allahu Akbar. Tanpa dengan kaidah yang dibenarkan. Kalau ada yang seperti itu, rajin sholat, rajin mencela, lihat kalimatnya. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanatihi. Diambil pahala sholatnya, dipertemukan dengan dosa celaannya. Di kalau bahasa singkatnya, kalau ada orang sholat kemudian mencela, maka pahala sholatnya ditransfer kepada yang dicela itu. Bapak keluar dari sholat, atau sekarang ibu sedang pengajian. Baru selesai sholat, begitu selesai ngaji, membicarakan orang lain. Lihat tuh dia tuh. Kayaknya belum jadi ahli surga ya? Iya. Gak seperti kita. Itu saat membicarakan ibu itu, pahala taklim ibu pindah langsung kepada yang dibicarakan. Saya tidak Ustaz, alhamdulillah. Tidak seperti ibu itu tuh. Sama. Tuh. Pindah. Jadi kalau orang sholatnya benar, maaf, rajin datang ke pengajian, ada di majlis ilmu, maka 5 hal ini akan didapatkan. Mudah hidupnya, tenang hatinya, doa cepat dikabulkan, sukses dalam kehidupan, dan baik dalam perilakunya. Ayat spesifik tentang ini langsung diturunkan di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholata tanha. Sumber keburukan cuma 2. Kalau tidak fahsya itu mungkar. Fahsya keburukan yang datang lewat syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Itu fahsya. Fahsya. Awas hati-hati. Mungkar keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar. Berbohong itu mungkar, berselisih itu mungkar, membunuh itu mungkar, korupsi itu mungkar. Jadi mustahil ada perilaku sholat bisa berbuat maksiat. Mustahil. Jelas sampai sini? Paham? Nah, sekarang pertanyaannya, ada orang sholat yang setelah sholat korupsi? Coba lihat sekarang tuh. Sebelum masuk persidangan pakai dasi, begitu di sidang pakai peci, tangan pegang tasbih. Baik, hati-hati. Sebelum pilkada jarang ke masjid. Begitu pilkada ke masjid. Nyumbang ke masjid. Tidak kepilih, tarik lagi sumbangannya. Ada yang begitu? Ada. Sholat rajin, maksiat jalan. STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Baik. Kalau ada yang seperti itu, berarti ada yang tidak tepat dalam sholatnya. Pasti ada yang salah. Karena di zaman Nabi semua orang sholat berubah jadi orang baik. Kenal Abu Jahal? Ayo kenal. Abu Lahab? Jahiliyah, tidak pernah sholat, makanya tetap Abu Jahal. Makanya tetap Abu Lahab. Tapi lihat, Umar tadinya keras. Umar itu jawara Pak. Jawara zaman jahiliyah. Di jawara itu bukan zaman sekarang saja. Umar itu luar biasa. Pekerjaan Umar hampir tiap hari itu nantangin orang. Siapa yang berani dengan saya bertemu di Bukit A. Tapi sebelum datang duel dengan saya, pamit pada ibu yang telah melahirkannya. Karena dia akan pulang tanpa nama. Umar. Tapi begitu dia masuk Islam, hasuna Islamu, bagus keislamannya, menunaikan sholat, Allahu Akbar, jadi pembela Nabi nomor 1. Kerasnya berubah jadi tegas, jauhnya berubah jadi perhatian. Semua orang-orang yang masuk Islam zaman jahiliyah, jahiliyah kenapa disebut jahiliyah? Karena tidak kenal dengan kebaikan. Mabuk tiap hari Pak. Jadi kalau ada yang sekarang mabuk, dia ketinggalan zaman, telat. Karena orang jahiliyah sudah duluan mabuk. Jadi kalau di Menes pasti ada yang mabuk, sampaikan pada orang itu, kamu telat, kamu ketinggalan zaman. Karena zaman jahiliyah sudah ada yang mabuk. Kalau sekarang ada zaman orang masih berkelahi, senang tawuran, senang bertengkar, itu ketinggalan zaman. Zaman jahiliyah hampir tiap jam Pak. Hampir tiap menit. Tapi hebatnya, diutus Nabi, diajarkan sholat. Yang tadinya mencela berubah mencinta. Yang memukul jadi merangkul. Yang jauh jadi dekat. Maaf, yang baragajul jadi baiknya luar biasa. Semua kemudian berubah jadi nilai-nilai kebaikan. Dengan apa? Sholat. Karena itulah amalan pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan umatnya. Itu bukan zakat, bukan puasa, bukan haji. Tapi sholat. Pertanyaannya, maaf, sholat subuh berapa rakaat zaman Nabi? Zaman Nabi? Tidak tahu, Allahu Akbar. Sholat subuh berapa rakaat zaman Nabi? 2, baik. Sholat maghrib?
Salat asar, salat isya, salat zuhur. Baik, zaman sekarang berapa rakaat salat subuh? 2. Salat maghrib, salat isya. Jadi rakaatnya berubah tidak? Zaman Nabi takbirnya kalimatnya apa? Zaman sekarang Allahu Akbar. Salamnya apa? Assalamualaikum. Zaman sekarang? Baik, salatnya sama, rakaatnya sama, bacaannya sama. Pertanyaannya kenapa hasilnya beda? Zaman dulu orang salat jadi baik. Kenapa zaman sekarang orang salat jadi keluar dari kebaikan? Berarti ada cara yang tidak tepat dalam menunaikannya. Abdurrahman bin Auf itu modalnya pakaian, Pak. Diajarkan salat, praktek salat, Allahu Akbar. Tiba-tiba begitu dipraktekkan makna salat 3 bulan jadi orang paling kaya di Madinah. Setahun nomor 1 paling kaya. Kapaknya terbuat dari emas.